Punya sudut kosong di rumah yang gitu-gitu aja? Gimana kalau kita sulap jadi oase pribadi? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah gimana caranya bikin taman yang bukan cuma cakep dipandang, tapi juga bikin sehat dan bisa jadi lebih hemat. Siapapun bisa kok. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang cukup penting ini. Kita kan sering ya khawatir soal polusi di luar. Tapi, pernah kepikiran nggak soal kualitas udara di dalam rumah kita sendiri? Sebuah taman, bahkan yang super mungil sekalipun, itu bisa loh jadi filter udara alami. Jadi semacam paru-paru pribadi buat Anda dan keluarga. Banyak banget yang mikir kalau taman itu ya cuma buat hiasan aja, biar rumah kelihatan lebih asri. Tapi ternyata di baliknya itu ada fungsi yang jauh lebih penting. Sebuah taman itu punya dua peran rahasia yang krusial. Ini bukan lagi soal estetika doang, tapi soal membangun sebuah, katakanlah, pabrik kesehatan mini tepat di halaman rumah. Penasaran kan? Nah, coba kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, ada fungsi estetika. Taman yang bikin hati adem, tempat yang pas banget buat ngilangin stres setelah seharian kerja. Tapi, di sisi lain, taman yang sama itu ternyata adalah pahlawan lingkungan. Dia produksi oksigen, dia bantu serap air hujan biar nggak banjir, dan bahkan bisa jadi AC alami yang bikin rumah terasa lebih sejuk. Keren banget kan? Oke, kita udah tahu kenapanya. Sekarang kita bahas gimananya. Kunci dari taman yang sukses dan keren itu sebetulnya cuma satu, rencana yang matang. Nggak perlu ribet kok, yang penting itu jelas dan terarah. Yuk, kita mulai bangun surga kecil Anda satu persatu. Ini dia 4 langkah dasarnya. 1. Rencanakan tata letak. Pikirkan alur dan pembagian areanya mau gimana. 2. Pilih tanaman yang pas dengan iklim dan cahaya di rumah Anda. Ini penting banget. 3. Kasih sentuhan pribadi dengan elemen dekoratif. Dan yang terakhir, yang sering banget dilupain, atur pencahayaannya biar taman Anda tetap hidup dan majis di malam hari. Masih bingung mulai dari mana? Coba deh lihat contoh Dena ini. Ini namanya zonasi. Simpelnya gini, area depan itu buat area publik, buat nerima tamu. Area tengah itu buat area pribadi, tempat santai keluarga. Dan area belakang itu buat area servis, kayak tempat kompos atau nyimpan alat-alat berkebun. Dengan begini, taman jadi rapi dan fungsional. Gampang kan? Oke, sekarang kita ngomongin soal pencahayaan. Soalnya taman yang indah di siang hari itu bisa berubah total jadi sebuah ruang yang magis banget di malam hari kalau pencahayaannya pas. Ini bukan sekedar pasang lampu ya, tapi ini soal seni menciptakan atmosfer dan menonjolkan fitur-fitur terbaik dari taman Anda. Salah satu teknik paling populer itu namanya uplighting. Jadi lampunya ditaruh di bawah dan disorot ke atas. Hasilnya, wow, bayangan yang dramatis pada pohon, tekstur dinding jadi kelihatan lebih hidup, dan tanaman favorit Anda jadi kelihatan megah. Ini cara instan buat nambahin sentuhan mewah. Nah, kebalikannya nih, ada downlighting, cahayanya dari atas ke bawah. Efeknya itu lembut, alami, mirip banget kayak cahaya rembulan. Teknik ini cocok banget buat area duduk atau teras, bikin suasana jadi tenang dan intim buat ngobrol santai. Dan tentu saja, jangan lupakan fungsi keamanan. Path lighting atau lampu buat jalur setapak itu wajib hukumnya. Pakai lampu rendah yang nggak bikin silau untuk memandu langkah kita, sekaligus ngebentuk jalur setapak jadi elemen desain yang indah pas malam hari. Nah, ini dia bagian yang paling seru. Ada banyak banget gaya taman yang bisa Anda pilih. Kuncinya adalah nemuin yang paling cocok sama gaya hidup Anda, luas lahan yang ada, dan pastinya selera pribadi. Yuk kita intip beberapa inspirasi yang populer dan praktis. Pertama, apotek hidup. Coba bayangin, lagi masak butuh jahe, tinggal petik, tenggorokan lagi nggak enak, ada kunyit segar di halaman. Taman jenis ini bukan cuma indah, tapi juga jadi supermarket dan apotek pribadi Anda. Hemat, sehat, dan jujur aja, puas banget rasanya. Buat Anda yang super sibuk dan ngerasa nggak punya banyak waktu, mungkin taman kering atau dry garden ini jawabannya. Konsepnya itu mengganti rumput dengan elemen kayak kerikil dan batu. Perawatannya minimalis banget, selalu kelihatan rapi, dan ngasih kesan modern yang sangat elegan. Gak punya lahan sama sekali? Ya udah, pakai dinding. Taman vertikal ini solusi jenius buat rumah mungil di perkotaan. Dan ini bukan cuma soal gaya loh. Dinding hijau ini terbukti bisa bikin rumah jadi lebih adem, jadi bisa hemat biaya AC, plus bisa meredam suara bising dari luar. Multifungsi banget. Apapun gaya taman yang Anda pilih, jangan pernah remehkan kekuatan sebatang pohon. Coba deh lihat angka ini, 22 kilogram. Itulah jumlah polusi karbon dioksida yang bisa dihabiskan oleh satu pohon dewasa setiap tahunnya. Cuma satu pohon loh.
Bayangin dampaknya kalau kita semua nanam satu aja. Kita bisa jadi pahlawan lingkungan dari rumah sendiri. Mau tahu tanaman apa aja yang paling jago bersih-bersih udara? Ini dia nih, tim pahlawan supernya. Ada lidah mertua yang bandel dan jago nyerap formalin, ada peace lily yang cantik dan ampuh nyaring amonia. Tanaman-tanaman ini adalah pasukan pembersih udara yang bekerja senyap di rumah Anda. Punya taman itu satu hal, tapi merawatnya, nah itu cerita lain. Tapi jangan keburu takut, merawat taman itu nggak harus jadi beban. Kuncinya adalah membangun rutinitas yang simpel untuk menjaga investasi hijau Anda tetap sehat dan indah untuk waktu yang lama. Anggap aja tabel ini contekan buat Anda. Kalau Anda super sibuk, ya pilih taman kering. Kalau punya sedikit waktu luang dan suka masak, coba deh taman sayur. Nah, kalau Anda hobi banget dan siap berkomitmen lebih, tantang diri Anda dengan taman buah. Kuncinya jujur sama diri sendiri soal waktu dan energi Anda. Lalu pilih yang paling pas. Saya suka banget kutipan ini. Ini pengingat yang kuat dari seorang ahli bahwa nggak ada alasan untuk nggak punya ruang hijau. Lahan sempit itu bukan halangan, tapi justru jadi tantangan kreativitas. Setiap jengkal tanah itu berharga dan bisa diubah jadi sesuatu yang hidup. Jadi inilah inti dari semuanya. Mengurus taman itu bukan sekedar hobi. Anggap ini sebagai sebuah investasi. Investasi untuk udara yang lebih bersih di rumah, investasi untuk pikiran yang lebih tenang, dan pada akhirnya investasi untuk kualitas hidup yang jauh lebih baik untuk Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Setelah semua ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Dengan semua ide dan kemungkinan yang ada, ruang hijau seperti apa sih yang akan Anda ciptakan di rumah Anda? Apapun itu, nggak usah takut. Mulai aja dari yang kecil, karena langkah pertama itulah yang paling penting.